Shalom dan selamat malam. Untuk anak-anak, video akan dilanjutkan besok malam. Dan puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali di malam yang kelima dengan topik pembahasan kita, apakah Yesus itu Tuhan? Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas perlindungan dan penjagaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul kembali, walaupun hanya melalui aplikasi Zoom, tetapi kami merasakan sukacita daripada-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berkati hamba Tuhan Pendeta Jimmy Hafelan yang akan menyampaikan pembahasan pada malam hari ini. Kiranya hikmat dari surga Tuhan akan curahkan kepada hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan penjelasan pada malam hari ini. Dan pertanyaan yang kemarin akan langsung dijawab oleh hamba Tuhan Pendeta Jimmy Hafelan. Selamat mendengarkan. Selamat malam saudara. Semoga bisa terdengar dengan baik suara saya. Kita puji Tuhan karena berkat Tuhan yang luar biasa bagi kita. Terima kasih untuk acara cerita anak-anak, biar itu dapat membuat anak-anak kita melihat kasih Tuhan bagaimana begitu besar terhadap mereka. Pada malam hari ini ada suatu topik yang cukup serius sebenarnya. Apakah Yesus itu Tuhan? Nah, sebelum kita pelajari, saya mengajak kita untuk tunduk kepala, kita berdoa, mohon kuasa Roh Kudus menuntun kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami puji nama-Mu, karena kasih-Mu terus menjadi bagian kami. Dan malam ini apabila kami mempelajari firman-Mu, urapan Roh Kudus kiranya menjadi bagian kami mengerti, kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya senang ada 4 pertanyaan yang masuk semuanya ya. Ada 4 pertanyaan. Ini yang pertama dari Giselle Sirituka. Ini terus dia bertanya, ini luar biasa. Ini, ya. Pertanyaan saya adalah, apakah Yudas selamat? Kalau selamat tertulis di mana? Dan kalau tidak tertulis, di mana? Mohon penjelasan. Nah, saudaraku, saya coba menjawab sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Dikatakan Yudas, kalau saya tanya, Yudas tidak bertobat. Mengapa? Kita lihat. Roma pasal 2 ayat ke-5 dikatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pula pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil dinyatakan. Nah, mungkin Giselle bisa memperhatikan ini. Ini adalah satu buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Ellen G. White. Dalam Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 366 dikatakan begini. Juru selamat tidak mencela orang yang telah mengkhianati dia. Dia mengetahui bahwa Yudas tidak bertobat. Pengakuannya dipaksa dari jiwa yang bersalah oleh suatu perasaan bersalah yang menakutkan. Dan oleh menunggu penghukuman, tapi ia tidak merasakan kesedihan. Ini poinnya. Dia menunggu penghukuman, tapi tidak merasakan kesedihan yang dalam dan menghancurkan hati. Bahwa ia telah menyerahkan anak Allah yang tidak bercacat. Yudas melihat bahwa permohonannya sia-sia. Sia-sia belaka. Dan untuk itu dia cepat-cepat meninggalkan ruangan itu. Kemudian dia berseru-seru. Sudah terlambat, sudah terlambat. Ya. Dia merasa bahwa tidak dapat melihat Yesus disalibkan. Dan dalam keadaan putus asa, keluarlah ia dan menggantung diri. Nah, saya perhatikan ini. Yudas bunuh diri, gantung diri, tidak bertobat. Saudaraku, orang yang bunuh diri, tidak bertobat, saudara tahu akibatnya. Giselle mungkin tahu akibatnya. Ya, kita tahu Tuhan tidak inginkan itu terjadi. Tapi Yudas melakukan itu karena dia merasa tidak dapat melihat lagi Yesus salib. Keadaannya sudah menjadi putus asa, dia keluar gantung diri. Dalam Kisah pasal 3 ayat 19.
Katakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah saudara-saudaraku, supaya dosamu dihapuskan. Menurut saya, kalau ditanya apakah dia selamat, saya jawab, walaupun nanti itu urusan Tuhan, keselamatan. Kalau saya melihat jalannya proses ini, saya katakan Yudas tidak selamat. Kenapa? Orang bunuh diri, membunuh adalah dosa. Bunuh diri juga adalah apa? Dosa. Jadi Yudas bunuh diri, dia juga dosa. Saudaraku, inilah masalah yang terjadi pada Yudas. Baik. Sekarang pertanyaan kedua. Gede. Apakah ular yang terdapat di Taman Eden itu Lucifer? Karena di Alkitab tertulis di Wahyu 12 ayat 9 berbunyi, si ular tua itu yang disebut iblis, ya, disebut iblis. Nah, jika itu memang iblis, bagaimana caranya masuk ke Eden? Gampang sekali bagi dia, ya. Jawabannya ada. Wahyu 12 ayat 9, Wahyu 14 ayat 12 sampai 14 dikatakan iblis disebut juga setan atau si ular tua. Nah, Wahyu 12 ayat 14 dikatakan, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang yang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai, inilah masalahnya, hendak menyamai, ya, yang maha tinggi. Ayat ini sudah menunjukkan bahwa Lucifer atau setan telah dilemparkan dari surga ke bumi ini. Saudaraku, dalam buku Alfa Omega jilid 1 halaman 46 dikatakan, oleh karena tidak ada lagi untuk membangkitkan pemberontakan di surga, maka didorong oleh rasa apa? Iri hati. Anak-anakku, orang tua yang saya kasih, didorong oleh rasa iri hati, setan bertekad untuk menghasut manusia agar berontak. Dan apa terjadi? Mendatangkan kepada mereka kesalahan dan hukuman dosa. Saudaraku, agar dapat, ya, mereka dapat melaksanakan pekerjaan tanpa kelihatan, setan memilih menggunakan apa? Ular sebagai alatnya, mediatornya. Dia pilih ular. Satu alat yang tersembunyi yang telah disesuaikan dengan usaha penipuannya. Pada waktu itu ular adalah apa? Salah satu atau seekor makhluk yang paling cantik, Alkitab katakan. Paling cantik, paling indah di bumi ini. Dia punya sayap. Bila mana dia terbang, ya, di udara, dikatakan ia memberikan satu penampilan yang berkilau. Bahkan memiliki warna keemasan yang indah dan menarik. Luar biasa, saudara. Banyak ular sekarang ini kalau kita lihat kulitnya luar biasa indahnya. Ular itu memetik buah yang dilarang. Sekali lagi, pertanyaannya tadi, bagaimana caranya? Ular memetik buah yang dilarang itu. Soal ini pertanyaannya, ya. Si ular itu yang disebut iblis, memang iblis. Bagaimana caranya masuk ke Eden dan bagaimana? Ya? Apakah ular terdapat Taman Eden? Nah, kita lihat. Ular memetik buah itu. Kemudian dia letakkan di tangan Hawa. Dan Hawa memakannya. Dan Hawa juga berikan kepada suaminya siapa? Adam. Saudaraku, itulah pertanyaan. Saya percaya semoga ini bisa menjawab, dan biar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih. Kalau kurang, boleh hubungi kami, boleh hubungi pendeta yang ada di tempat saudara. Baik, pada malam hari ini, kita akan belajar satu topik yang berjudul, apakah Yesus itu apa? Tuhan. Apakah Yesus itu Tuhan? Saudaraku, ini topik yang sangat-sangat berat. Karena apa? Banyak orang merasakan tidak. Ya, bukan seperti itu. Nah, mari kita lihat. Matius 22 ayat 41. Ketika orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, ini kata Yesus, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kemudian apa kata mereka kepada Tuhan? Apa kata mereka kepada Yesus? Mereka katakan, anak Daud. Pada waktu Tuhan katakan, siapa Mesias itu? Apa pendapatmu? Dia katakan, mereka katakan, anak Daud. Saudara-saudaraku, apa pendapatmu mengenai Yesus? Kalau saya tanyakan kepada kita semua, apa pendapat saudara-saudara mengenai Yesus? Mari kita lihat pendapat dunia. Pendapat dunia mengenai identitas Yesus.
Dikatakan Yesus itu adalah tokoh sejarah yang dianggap kontroversial. Mereka menganggap Yesus itu tokoh sejarah yang kontroversial. Bukan hanya itu. Mereka juga menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan yang dinyatakan dalam tubuh manusia. Apalagi, mereka menganggap Yesus dikatakan untuk masyarakat non-Kristen, Yesus dianggap sebagai apa? Dia hanya manusia biasa. Itu non-Kristen, kita tahu itu. Hanya manusia biasa. Dan mungkin dia katakan, adalah seorang yang terbaik yang pernah hidup di dunia ini. Mereka tahu, Yesus adalah punya kehidupan yang sangat bagus. Sangat baik. Itu sebab mereka katakan manusia biasa, tetapi seorang yang terbaik yang pernah hidup di dunia ini. Saudaraku yang kekasih, para orang tua, anak-anak, murid-murid yang saya kasih. Untuk jutaan masyarakat, termasuk kita semua, ia hanyalah satu nama mungkin. Legenda. Seorang pengembara. Dan bagi kita yang menyembah Yesus, percaya bahwa kita mempunyai alasan yang kuat mengapa kita ingin memberi kesaksian kepada orang lain. Ya, sebagai satu bukti dan kenyataan yang meyakinkan orang tentang siapa Tuhan Yesus itu. Bagaimana ketuhanan Yesus. Saudara yang kasih, anak-anakku yang kami kasih. Ada 4 hal yang harus saya bagikan. Pernyataan Yesus, kita lihat. Kita tidak dapat mengupas semua pernyataannya. Ya. Kita tidak dapat. Tapi ini pernyataan Yesus untuk kita akan memilih beberapa contoh saja pada malam hari ini. Oke, kita lihat. Paling tidak ada 7 pernyataan Yesus. Kita lihat. Dia menyatakan dirinya kekal dan sama dengan Allah. Apa artinya? Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku dan padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi, Yesus menyatakan dirinya adalah kekal sama dengan Allah. Ya, dia sudah ada sebelum dunia ada. Yesus mengatakan kepada kita hal yang belum terjadi. Apabila itu terjadi, ingatlah, ini aku katakan kepadamu supaya apa? Terjadi seperti itu kemudian hari. Saudaraku yang kasih, Tuhan itu luar biasa. Kita lihat pernyataan Yesus yang ke-6 dan ke-7. Ada 7 pernyataan. Apa dikatakan yang ke-6? Yohanes 11 ayat 25. Dia menyatakan dirinya sanggup menaklukkan maut dan berkuasa membangkitkan. Ini hal yang luar biasa. Yesus katakan, saya sanggup menaklukkan maut. Bukan hanya taklukkan maut, tapi saya punya kuasa membangkitkan untuk itu. Saudaraku, jawab Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun apa? Ia sudah mati. Luar biasa. Ada jaminan kehidupan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Poin yang ke-7. Bagaimana poin Yesus yang ke-7? Bagaimana pernyataan Yesus? Poin yang ke-7 ini. Dikatakan, Yesus menyatakan dirinya berkuasa untuk menghakimi manusia. Wow. Ya. Berkuasa menghakimi manusia dan menentukan nasib mereka pada hari terakhir. Pada hari terakhir, dia punya kuasa menentukan. Di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 45, saudara-saudara boleh lihat bagaimana pada waktu Yesus membuat keselamatan, ya. Matius 25. Orang kan, bukankah aku berkata melakukan ini demi namamu, bukan aku sudah buat ini, tapi Yesus katakan, nyala kamu, aku tidak kenal kamu. Makanya saya hanya ambil satu ayat yang ke-30 dari katakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka. Ini luar biasa. Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Luar biasa. Yesus akan melakukan itu. Dia nyatakan diri dia punya kuasa untuk menghakimi manusia. Kalau manusia tidak menurut, dia lakukan itu. Dia kumpulkan itu. Pada waktu itu kalau kita baca Matius 25. Bagaimana kita dibuat, Tuhan kata, aku tidak kenal kamu. Saya sangat sedih kalau sampai kita mau masuk surga, kita sudah berada di depan pintu. Kemudian Tuhan katakan, nyala kamu. Nyala kamu pendeta Flar, saya tidak kenal kamu, siapa kamu. Waduh, sedih saudaraku. Yesus menyatakan dia punya kuasa menghakimi manusia, menentukan nasib mereka pada hari terakhir. Makanya kita perlu
bagaimana kita berserah kepada siapa? Kepada Tuhan. Saudaraku, jika kita merenungkan pernyataan-pernyataan ini, saya dan saudara mau merenungkan pernyataan-pernyataan Yesus yang 7 ini, maka akan muncul 3 pertanyaan. Yang pertama, ya, akan muncul 3 pertanyaan. Yang pertama, jika Allah datang nanti ke dunia hari ini, pernyataan yang lebih tinggi apakah yang akan dibuatnya? Dia akan buat pernyataan lagi kah? Ada pernyataan yang lebih tinggi lagi? Yang kedua, sampai berapa jauh dia dapat melakukan itu? Sampai berapa jauh? Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan mengenai pernyataan Kristus yang amat ajaib itu? 3 hal ini. Bagaimana saya melakukan apa yang harus lakukan? Yesus katakan ini saya. Bagaimana persiapan kita? Seberapa jauh saya melakukan itu? Seberapa jauh saya mengikut Yesus? Umat Tuhan, anak-anakku yang saya kasihi, anak-anak sekolah. Seberapa jauh kita mengikut Yesus? Seberapa jauh kita mengambil satu keputusan, saya mau mengikut Yesus dalam kehidupan saya? Apa yang harus kita lakukan mengenai pernyataan Yesus? Dia katakan, akulah hakim, akulah jalan kebenaran. Dia menghakimi dunia ini. Wah, apakah kita berserah kepada Tuhan atau tidak? Saudaraku, hanya ada 3 cara bagi kita untuk menggolongkan Yesus sehubungan dengan pernyataannya. Kita bisa golongkan Yesus sesuai dengan pernyataan Yesus. Kita akan menentukan bahwa ia jelas sudah menipu diri sendiri. Wow, bagaimana caranya? Kita akan tentukan bahwa dia sudah menipu diri sendiri. Yang kedua, kita akan menentukan sehubungan pernyataan Yesus bahwa Yesus itu tidak jujur. Mungkin saja kita buat seperti itu. Bagaimana kita menggolongkan Yesus sehubungan dengan pernyataannya? Kemudian yang ketiga adalah pada saat Yesus katakan ini, mungkin kita akan katakan, ia jelas penuh dengan kebenaran. Ini yang saya tunggu. Ia jelas, Yesus jelas penuh dengan kebenaran. Saudaraku, inilah dilema. Inilah masalah, problema yang terbesar yang pernah menghadang pikiran manusia. Bagaimana cara memecahkan masalah ini? Saudaraku, orang tua yang saya kasihi, anak-anakku, bagaimana cara supaya kita boleh hidup lebih dekat kepada Tuhan? Dia akan memimpin kita. Apakah kita akan, Yesus menipu diri sendiri? Yesus tidak jujur? Ya. Yesus jelas tidak penuh dengan kebenaran. Jangan, saudaraku, anak-anakku. Yesus adalah sesuatu yang terbesar. Dan itu jadi dilema kalau kita tinggalkan dia. Bagaimana kita caranya memecahkan masalah ini? Saudaraku, anak-anakku yang saya kasihi. Ada jaminan kuasa yang Tuhan berikan. Ini poin yang kedua. Jaminan kuasa yang Yesus berikan. Yang dimaksud jaminan kuasa ini adalah satu bukti keadilan. Bagaimana Yesus bertindak dengan adil. Bukti dari iman kita yang baik. Bagaimana iman saya. Bagaimana Yesus Kristus membuktikan identitasnya sebagai Allah. Saudaraku, dengan melakukan pekerjaan yang hanya dilakukan oleh Allah sendiri, dia buktikan identitasnya. Kita hanya tahu ini yang hanya dilakukan oleh Allah, tidak mungkin kita lakukan. Hanya Tuhan yang dapat lakukan ini. Nah, itulah jaminan kuasa Yesus. Dia melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Kita nggak tahu. Ya. Bagaimana Yesus Kristus buktikan identitasnya sebagai Allah? Yang pertama, lakukan pekerjaan itu ya, yang hanya dapat dilakukan oleh Allah sendiri. Tidak ada orang yang bisa lakukan. Tapi Yesus bisa lakukan. Yang kedua, jaminan kuasa Yesus adalah pekerjaan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Satu hal yang luar biasa. Kita tidak dapat menandingi pekerjaan Tuhan. Siapapun kita. Kita tidak dapat menandingi apa yang Yesus lakukan di dunia ini. Dan itu adalah bukti keaslian. Bukti dari iman kita yang baik. Saudaraku, yang ketiga adalah pekerjaan yang di luar kemampuan dan akal manusia. Jaminan kuasa yang dimaksud di sini adalah bukti keaslian, bukti dari iman yang baik, yaitu apa? Pekerjaan yang di luar kemampuan dan akal manusia. Seringkali ada sesuatu yang dilakukan kita tidak dapat berpikir, kenapa ini terjadi? Kenapa ini? Apa maksud Tuhan? Di luar kemampuan kita, di luar akal sehat kita. Tapi Tuhan lakukan. Saudaraku, saya ingin kasih contoh masalah COVID. Ya, kita sementara pandemi COVID. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Orang katakan kenapa ini terjadi? Itu di luar kemampuan kita, di luar akal manusia.
Tapi itu terjadi. Saudaraku, pekerjaan di luar kemampuan dan akal kita. Ada jaminan. Dan kita perlu bukti iman kita yang baik untuk bergantung kepada Tuhan. Bukti, atau dikatakan bagaimana kita mempunyai iman menjadi identitas kita sebagai anak-anak Allah. Saudara, ada 7 jaminan kekuasaan Yesus. Kalau tadi ada 7 hal. Bagaimana pernyataan Yesus. Sekarang kita lihat. Ada 7 jaminan kekuasaan Yesus. Dikatakan, ia hidup tanpa dosa. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya. Apa katanya? Sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Seringkali saya kalau lihat orang pernyataan seperti saya kadang iri. Hebat sekali iman orang ini. Hebat sekali dia bisa berdiri teguh. Mempertahankan iman yang luar biasa. Kenapa saya sering jatuh? Kenapa saya sering begitu lemah? Saudaraku, jaminan kuasa Tuhan. Dia punya sesuatu. Dia boleh hidup tanpa dosa. Dia dicobai. Tapi dia tidak berbuat dosa. Sama dengan kita. Apa pencobaan? Masalah perut, saudaraku. Hanya makanan. Dia lapar. Disuruh batu. Dibuat batu menjadi makanan. Enggak mau dia. Jadikan batu itu menjadi makanan. Enggak mau. Suruh tunduk menghormati. Tidak mau. Saudaraku, ini pencobaan-pencobaan biasa kecil. Tapi apakah kita hidup tanpa dosa untuk itu? Saudaraku, yang kedua. Ia menggenapi puluhan nubuatan buku Perjanjian Lama. Tadi malam kita sudah bahas. Bagaimana Yesus hidup. Bagaimana nubuatan-nubuatan itu sudah diberikan tentang kedatangannya. Bagaimana kehidupannya sampai di kayu salib. Saudaraku, ia menggenapi puluhan nubuatan buku Perjanjian Lama. Ia berkata kepada mereka dalam Lukas pasal 24 ayat 25 sampai 27. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Saudaraku, orang tuaku, anak-anakku yang kami kasihi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan Tuhan? Lalu dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dirinya di seluruh Alkitab. Mulai dari kitab Musa sampai kepada kitab para nabi. Nah, saudaraku, Tuhan melakukan itu. Poin yang ketiga. Ia memberikan nubuatan yang banyak diantaranya telah digenapi. Wow. Tadi malam kita sudah belajar banyak, saudaraku. Dia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua itu, atau sesungguhnya tidak satu pun batu, tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukan ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepada siapa? Kepada Yesus. Luar biasa. Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Saudaraku, poin yang keempat. Matius 11 ayat 2-5. Saya tuliskan di sini, ya. Ada juga Yohanes 11 ayat 43-44. Saudara boleh baca. Dikatakan ia melakukan pekerjaan mujizat sampai membangkitkan orang mati. Yesus lakukan ini. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Yesus. Ayat 3. Ya, di dalam Matius 11 ayat 3. Dikatakan lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Ayat 4. Yesus menjawab mereka, pergilah. Katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Saudaraku, luar biasa. Ayat 5. Ini yang dilakukan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, dan yang berikut ini luar biasa. Orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudaraku, jaminan ini hanya ada pada Yesus. Ia bangkit dari kubur. Ini yang kelima. Yesus bangkit dari kubur. Matius 28 ayat 1-8 saudara boleh baca. Tapi di sini saya tuliskan kisah 2 ayat 24 dikatakan. Ia tidak ada di sini pada waktu murid-murid datang.
Perempuan-perempuan itu datang. Sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring. Saya lihat ini. Kemudian itu ada satu ayat ya di dalam Kisah 28. Kemudian ini. Kisah 2 ayat 24 dikatakan. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Saudaraku, inilah kuasa Tuhan. Inilah kuasa Allah, inilah kuasa Yesus yang adalah Tuhan itu. Dia punya kuasa yang luar biasa. Sebenarnya panjang pelajaran ini. Cuma saya tidak bisa bawakan semua. Saudaraku, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang 17 katakan, dia telah mematahkan rantai kebiasaan hidup dalam dosa pada jutaan manusia. Kebiasaan hidup dalam dosa. Pertanyaannya, jadi siapa yang ada dalam Kristus? Tuhan katakan, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita puji Tuhan. Karena Tuhan memberikan satu jaminan. Tinggalkan kehidupan lama. Kita dapatkan kehidupan yang baru. Saudaraku, poin yang ketujuh. Ia membiarkan manusia memanggil dia Allah. Ini dia. Tuhan membiarkan dirinya dipanggil Allah sebagai Allah. Yohanes 20 ayat 28 dikatakan. Kenapa? Ia memberikan manusia memanggil dia sebagai Allah dan menerima penyembahan yang hanya berlaku bagi Allah. Dan dikatakan, Thomas menjawab dia, Yohanes 20 ayat 28. Ya Tuhanku dan Allahku. Inilah kalimat pertama kata Allah yang keluar. Inilah kata Allah yang memanggil dia. Dikatakan, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Saudaraku, setelah kita pelajari semua jaminan kekuasaan Yesus, maka timbul pertanyaan. Jaminan kekuasaan yang lebih baik apa lagi yang dapat diberikannya kepada kita? Jika Allah datang dan tinggal bersama dengan manusia saat ini, apakah ia dapat memberikan bukti lain mengenai kealahannya? Saudaraku, apakah ada oknum lain dalam sejarah yang dapat memberikan pernyataan kealahannya yang lebih berwenang daripada Yesus Kristus? Saudaraku, saya mau kita melihat ini. Ada satu gambaran yang saya mau bawa ke pikiran kita. Dikatakan, Yesus bukanlah hanya sekedar manusia biasa. Tapi dikatakan, ya, atau hanya seorang nabi atau utusan Allah. Tapi Yesus adalah Tuhan sendiri yang berinkarnasi datang ke bumi sebagai manusia. Mengapa? Karena Yesus adalah Tuhan yang ilahi, maka Yesus dapat bahkan harus disembah oleh orang-orang percaya. Saudaraku, Yesus adalah Tuhan. Saudara yakin? Yesus adalah Tuhan. Mari kita lihat. Paling tidak ada 10 poin yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara. Yesus adalah Tuhan. Yang kita lihat, ada ayat-ayatnya sudah boleh baca ya. Saudara foto sajalah. Ya. Dikatakan keilahian Yesus di dalam Injil Matius. Dia menyatakan keilahiannya. Kemudian, Yesus adalah Tuhan. Dia katakan keilahian Yesus dalam Injil Lukas. Dalam Lukas 1, ayat 34 dan 35. Kemudian yang berikut, Tuhan, tidak ada manusia yang dari, ya, tidak ada manusia yang dari campur tangan langsung Roh Kudus seperti halnya Yesus. Tidak ada. Bagaimana dicatat Yesus adalah Tuhan? Tidak ada manusia yang lahir ya dari manusia itu. Kalau Yesus adalah campur tangan Roh Kudus. Saudaraku, luar biasa. Keilahian Yesus dalam Injil Yohanes 1 ayat 3. Itu mendukung bahwa Yesus adalah Tuhan. Sudah ada sejak zaman purbakala. Yesus juga adalah pencipta segala sesuatu. Kita puji Tuhan untuk itu. Kealahan Yesus dalam buku Roma 9 ayat 5. Dikatakan inilah satu-satunya ayat yang secara eksplisit menyebut Yesus sebagai Allah, Theos. Bukan Tuhan. Nah, kata Allah di sini, El atau Elohim, di dalam perjanjian lama. Dan Tuhan atau Kurios atau Yehova, Yahweh atau Adonai di dalam perjanjian lama. Baik, kita lihat. Keilahian Yesus dalam kitab 1 Korintus 8 ayat 6. Yesus adalah Tuhan. Keilahian Yesus dalam kitab Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Keilahian Yesus dalam kitab Kolose. Maafkan kalau beberapa ketikan saya lompat-lompat. Kemudian keilahian Yesus dalam kitab Ibrani 1 ayat 1 sampai 3, Yohanes 1 ayat 8. Keilahian Yesus dalam kitab 2 Petrus 1 ayat 1 dan 2.
keilahian Yesus dalam kitab Yudas 1 ayat 1. Saudaraku, Alkitab mencatat keilahian Yesus yang luar biasa. Tantangan yang Yesus berikan kepada kita. Ini poin yang penting bagi kita. Ada tantangan yang Yesus berikan kepada kita. Tantangan Yesus pada masing-masing kita. Dia berkata, saudaraku, kalau saja Yesus berkata kepada Bapak, Ibu, kepada kita semua, kepada anak-anakku, kalau dia berkata, kamu telah dengar tuntutanku, kamu telah memeriksa jaminan kekuasaanku. Pertanyaannya, apakah yang akan kamu lakukan dengan bukti-bukti ini? Apakah yang akan kamu lakukan kepada aku? Apa yang harus kita buat terhadap Yesus? Sudah ada bukti-bukti bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Saudaraku, jika Yesus itu adalah seorang manusia biasa, maka kita bisa saja kita melayani dia dengan tidak wajar. Kalau dia manusia biasa. Kita melayani dengan kecerobohan. Kita menganggap enteng. Tetapi saat kita menyadari bahwa ia adalah Allah, segalanya berubah. Ia menjadi raja kita. Jika kita berbuat hal yang tidak wajar terhadap Yesus, kita sudah mengkhianati dia. Oleh karena itu, kita patut berikan padanya perbaktian kita yang seutuhnya dan tidak terbagi-bagi. Saudaraku, kesimpulannya. Matius 7 ayat 22 katakan, jika begitu, apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Hanya ada dua jalan yang terbuka di hadapan kita. Kita menerima dia atau kita menolak dia. Tidak ada tempat di tengah-tengah. Tidak ada. Hanya dua. Terima atau tolak. Saudaraku, Roma 10 ayat 9 katakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah tidak membangkitkan dia dari antara orang mati, telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Puji Tuhan. Kita percaya Yesus adalah Tuhan. Kita percaya dari dalam hati kita, dari kehidupan kita. Ya, kita percaya bahwa Tuhan telah bangkit. Ya, Tuhan telah membangkitkan Yesus. Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kita dikatakan akan selamat. Kiranya berkat Tuhan terus menjadi bagian kita. Saya bawa firman ini di dalam nama Yesus. Tuhan berkati kita. Amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Jimmy Havelar, untuk pembahasan pada malam hari ini. Dan untuk kita semua yang sudah mendengarkan, dan khususnya kepada semua anak-anak dari setiap lembaga dimanapun berada. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, kita dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami minta kembali kepada hamba Tuhan, Pendeta Jimmy Havelar, untuk membawakan doa berkat untuk kita pada malam hari ini. Kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena berkat, pimpinan, kasih-Mu, perlindungan-Mu, kami boleh rasakan. Terima kasih kami boleh menyelesaikan satu seri pelajaran pada malam hari ini. Kami tahu Tuhan, kami manusia penuh dengan kelemahan. Kami tidak sanggup menghidupkan firman-Mu dengan kekuatan kami. Oleh sebab itu kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga kami boleh hidupkan firman-Mu setiap saat, dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa masing-masing kami. Tuhan berkati kami. Berkat, kesehatan, kekuatan, perlindungan dari surga, Tuhan limpahkan bagi kami. Jauhkan segala susah, mara bahaya, sakit, penyakit, pencobaan, orang jahat, kecelakaan, bahkan maut sekali. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami. Sehingga besok malam Tuhan tuntun kami kembali. Kami boleh mendengarkan firman-Mu kembali. Dan kami boleh mempersiapkan hati pikiran kami untuk bersama dengan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk masing-masing kami yang hadir. Berkati kami, berkati umat-umat-Mu, orang-orang tua kami yang hadir. Biarlah berkat, kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Kau dengar doa kami. Ampuni dosa kami. Kehendak-Mu jadi bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kembali saya mengajak kepada kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini untuk kembali hadir besok malam, dan jangan lupa ajaklah sahabat, teman, saudara, kerabat kita untuk bisa bergabung bersama-sama menerima berkat Tuhan dengan topik yang tidak kalah menariknya, dengan judul kesempatan kedua dalam hidup di malam yang terakhir. Akhir kata, kami dari Studio Daerah Nusa Tenggara mengucapkan selamat malam, shalom, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.